Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica LP dengan NPM A1A022035. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi statistika, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah statistika yang dibina oleh Dr. Normansa MPD. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai akhir ya. Baiklah, pada kali ini saya akan memberikan tutorial secara singkat mengenai penghitungan atau menganalisis varian satu jalan manual dan dengan SPSS. Nah, lanjut. Kemudian pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan secara umum mengenai hakikat analisis varians, begitu pula dengan jenis-jenisnya. Nah, yang pertama itu adalah hakikat. Nah, analisis varians ini merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis, mempelajari atau menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata variabel kriterium untuk lebih dari dua kelompok sampel, baik dalam penelitian eksperimen atau bisa juga dengan ex post facto. Ini menurut Bapak Kadir 2015 halaman 313. Kemudian jenis-jenis varians. Nah, pada umumnya varians ini ada 3 jenis nih teman-teman. Yang pertama itu ada analisis varians satu jalan, teknik analisis untuk menguji perbedaan rata-rata dengan banyak kelompok yang terpilih secara acak. Nah, di mana pengujian hipotesis ini menggunakan uji F. Nah, yang kedua itu ada analisis varian satu jalan group weighting treatment atau GWT, teknik analisis untuk penelitian eksperimen khususnya pada klaster kelompok dalam jumlah yang sama. Setiap kelompoknya diberikan perlakuan-perlakuan. Nah, kemudian yang ketiga ada analisis varians dua jalan, teknik analisis untuk menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan rata-rata antar kelompok-kelompok sampel, baik yang menggunakan two factorial designs atau treatment by level designs, baik dalam penelitian eksperimen maupun causal komparatif. Nah, pada bagian ini atau pada video kali ini saya akan membahas tentang jenis yang pertama sesuai dengan judul kita pada hari ini. Langsung saja ke contohnya. Nah, ini saya berikan contoh soal mengenai analisis varian secara manual, di mana contohnya ini memiliki 4 efektivitas metode pembelajaran. Yang pertama itu efektivitas metode literasi, yang mana kita beri tanda A1, kemudian metode bimbingan diberi tanda A2, metode penugasan itu A3, dan metode tes A4, di mana efektivitas metode pembelajaran ini kita analisis terhadap kemampuan menulis puisi pada siswa SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan, yang mana soalnya itu menjadi efektivitas metode literasi, metode bimbingan, metode penugasan, dan metode tes terhadap kemampuan menulis puisi pada siswa SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan. Nah, pada contoh kali ini saya telah memaparkan data-data yang kita butuhkan atau data-data yang akan kita uji atau kita analisis, di mana pada bagian A1 ini ada 2, kemudian A2 ada 2, A3 ada 2, dan A4 ada 4. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan. Nah, sebelum kita menganalisis apa yang ingin kita uji, kita harus membuat suatu bentuk rumusan masalah atau hal-hal yang akan kita uji nantinya. Nah, di mana rumusan masalah ini tergantung dengan apa yang ingin kita analisis. Kalau ada 4 hal yang akan kita analisis, maka rumusan masalahnya bisa hanya terdiri dari 4 saja. Namun pada kali ini saya mengambil 8 rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini yang pertama ada apakah ada pengaruh metode literasi
metode bimbingan, metode penugasan, dan metode tes terhadap kemampuan menulis puisi pada siswa SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan. Yang kedua ada seberapa besar pengaruh metode literasi, metode bimbingan, metode penugasan, dan metode tes terhadap kemampuan menulis puisi pada siswa SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan. Yang ketiga, apakah kemampuan menulis puisi pada siswa SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan yang diajarkan dengan metode literasi lebih tinggi daripada yang diajarkan dengan metode bimbingan? Yang keempat, apakah kemampuan menulis puisi pada siswa SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan yang diajarkan dengan metode literasi lebih tinggi daripada yang diajarkan dengan metode penugasan? Yang kelima adalah, apakah kemampuan menulis puisi pada siswa SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan yang diajarkan dengan metode literasi lebih tinggi daripada yang diajarkan dengan metode tes? Kemudian yang keenam, apakah kemampuan menulis puisi pada siswa SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan yang diajarkan dengan metode bimbingan lebih tinggi daripada yang diajarkan dengan metode penugasan? Dan yang ketujuh, apakah kemampuan menulis puisi pada siswa SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan yang diajarkan dengan metode bimbingan lebih tinggi daripada yang diajarkan dengan metode tes? Dan yang kedelapan, apakah kemampuan menulis puisi pada siswa SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan yang diajarkan dengan metode penugasan lebih tinggi daripada yang diajarkan dengan metode tes? Nah, baiklah teman-teman, ini merupakan rumusan masalah atau hal-hal yang akan kita jawab nantinya di pembahasan. Kemudian, nah, karena tadi ada 8 rumusan masalah, maka hipotesis yang kita angkat itu juga harus ada 8 sesuai dengan rumusan masalah yang kita angkat tadi. Dimana hipotesis ini tergantung dengan rumusan masalah yang ada. Apabila kita mengambil 8 rumusan masalah, maka hipotesisnya juga akan ada 8. Kemudian jika kita mengambil hanya 4, maka hipotesisnya juga akan ada 4. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menyusun tabel persiapan, di mana tabel persiapan ini terdiri dari unsur statistikanya, n-nya berapa, jumlah Y1-nya berapa, Y1 kuadratnya berapa, dan selanjutnya dan lain sebagainya sesuai dengan tabel persiapan yang kita butuhkan. Nah, di mana A1-nya ini memiliki jumlah 20 sesuai dengan kita kembalikan dulu, sesuai dengan jumlah yang ada begitu. Nah, kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dalam satu baris A1 ini ada 10 sampel. Jika dikali 2 maka ada 20 sampel. Sehingga hal itu dapat kita masukkan ke sini bahwasanya pada statistika A1 ini n-nya ada 20, begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya kita menentukan jumlah kuadrat beberapa sumber varians. Nah, di mana jumlah kuadrat ini yang akan kita ambil itu ada JKT, kemudian JKA, dan juga ada JKD. Di mana rumus JKT itu adalah ini, dan sehingga kita hanya memasukkan nilai-nilainya saja sesuai dengan rumus yang diminta. Begitu. Di mana nilainya itu sudah kita ketahui pada bagian tabel persiapan ini, sehingga kita hanya memasukkan nilai-nilai yang dibutuhkan saja di dalam rumus, dan hasilnya merupakan hasil yang didapat adalah sebagai berikut. Begitu pula dengan jumlah kuadrat antar kelompok. Nah, ini merupakan rumusnya, sehingga kita hanya memasukkan nilai sesuai dengan rumus ini, sesuai dengan apa yang diminta di dalam rumus, sehingga nilainya yang kita dapatkan adalah ini. Begitu pula dengan jumlah kuadrat di dalam kelompok merupakan rumusnya, kemudian kita masukkan, dan ini merupakan hasilnya. Nah, setelah kita menentukan jumlah kuadrat, kita menentukan derajat bebasnya atau dB-nya. Nah, dB ini juga ada 3 begitu, sesuai dengan jumlah kuadratnya. Nah, dBt, ada dBA, dan juga dBd. Nah, di mana rumusnya itu adalah sebagai berikut. Pada bagian dBt atau yang total ini ada nt-nya dikurang dengan 1. Nah, n ini kan jumlah n-nya ini ada 77 nih tadi. Ini
Sehingga tinggal kita masukkan saja 77 dikurang 1 sama dengan 76. Begitu pula dengan seterusnya, karena data-data yang ingin dimasukkan ke dalam setiap rumus ini sudah tertera di bagian tabel persiapan tadi. Nah, kemudian kita menentukan efek size-nya. Nah, karena besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat ini ditentukan dengan efek size-nya, di mana efek size ini memiliki rumus juga. Nah, di mana rumusnya itu merupakan JKA per JKT. Nah, kita dapat mengambil data JKA dan juga JKT ini pada bagian jumlah kuadrat. Di sini ada JKA-nya dan ini ada JKT-nya. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus dan hasilnya merupakan ini. Nah, setelah kita menentukan jumlah kuadrat, derajat bebas, dan juga efek size-nya, dapat kita susun tabel ANOVA satu jalannya. Nah, di mana di dalam tabel ini ada sumber varians, ada bagian antar, dalam, dan juga ada total, di mana sumber varians ini ada JK, ada DB, RJK, F0, F-tabel, dan juga efek size-nya. Tinggal kita masukkan saja ke dalam tabel-tabel berikut ini. Nah, kemudian dapat kita tarik kesimpulan. Nah, karena FO-nya atau F0A-nya sama dengan 51,65, ini F0-nya. Nah, lebih besar daripada 2,73 yang merupakan F-tabel. Nah, maka HO ini ditolak, artinya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis antar siswa yang diajar dengan metode literasi, metode bimbingan, metode penugasan, dan metode tes. Dengan demikian, metode pembelajaran berpengaruh terhadap kemampuan berpikir matematis siswa. Faktor metode pembelajaran dapat menjelaskan 68% varian skor kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari hasil analisis kita tadi, mengambil kesimpulan bahwa HO-nya ini ditolak sehingga HA-nya diterima, dan dimana artinya adalah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis antar siswa yang diajar dengan keempat metode tadi, sehingga sudah terjawab pada bagian rumusan masalah yang pertama. Lanjut. Kemudian kita ada uji lanjut atau post hoc test. Nah, karena dari uji dengan teknik analisis ANOVA satu jalan diperoleh hasil terdapat perbedaan, maka perlu dilakukan uji lanjut dengan statistika uji T dan T dengan formula sebagai berikut. Jadi ini merupakan rumusnya begitu. Ini rumus TO-nya, ada SE-nya, di mana ini merupakan suatu penjelasannya sesuai dengan T-tabel. T-tabel itu sebesar 0,05. Jadi ini typo ya, seharusnya 0,05. Di mana T-tabelnya ini bernilai 1,67. Lanjut. Nah, pembahasan yang pertama itu ada perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis kelompok A1 dan A2. Ini merupakan kalau saya tidak salah merupakan rumusan masalah yang ketiga. Ya, benar. Ini merupakan rumusan masalah yang ketiga karena pada pembagian ini tadi ini rumusan masalah yang pertama, kedua, dan ini rumusan yang masalah yang kedua. Kemudian ini rumusan masalah yang ketiga yang akan kita jawab dengan uji lanjut atau post hoc test. Nah, di mana hal yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah membuat hipotesis statistisnya, di mana HO ini apabila keadaan 1 itu lebih kecil daripada keadaan 2, dan H1-nya itu adalah keadaan 1 itu lebih besar daripada keadaan 2. Nah, kemudian lanjut ke perhitungan. Nah, kita masukkan rumus TO-nya yang pertama A1 dikali A2 sama dengan ini rumusnya. Dan kemudian ada akar 0,567, 1/20 ditambah 1/18. Jadi 20 ini merupakan N dan 18 ini merupakan N dari A1 dan A2. Kemudian ini ada perhitungan dari tabel persiapan yang sudah kita buat sebelumnya, sehingga dapat dihasilkan 2,68. Lalu kita bandingkan dengan T-tabelnya. Karena TO ini merupakan 2,87 dan ini merupakan lebih besar daripada T-tabel yang nilainya 1,67, maka HO-nya ditolak karena
H1-nya diterima, yakni keadaan 1 itu lebih besar daripada keadaan 2. Nah, artinya kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan metode literasi lebih tinggi daripada yang diajar dengan metode bimbingan. Begitupun dengan selanjutnya. Jadi, rumus ini kita masukkan sesuai dengan yang kita tanyakan. Seperti yang kedua, ada perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis kelompok A1 dan A3. Nah, ini tadi kan A1 dan A2, ini A1 dan A3. Tinggal kita ubah datanya saja. Kalau tadi merupakan 1/12 ini merupakan data dari A2, maka data dari A3 itu kita lihat berapa. Dan ternyata data A3 ini N-nya ada 19, jadi kita ubah saja begitu. 1/19 dan A3 ini berapa? Nilai rata-rata ininya ada 6,58, berbeda dengan A2. Akan tetapi A1-nya sama saja karena A1 masih kita butuhkan di sini. Jadi nilainya ada 6,74. Nah, dapat kita tarik kesimpulan karena TO-nya ini merupakan 6,74 dan ini merupakan lebih besar daripada T-tabel yang nilainya adalah 1,67, maka HO pada keadaan ini pada bagian yang kedua ini juga ditolak dan H1-nya diterima. Artinya kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan metode literasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan metode penugasan karena A3 ini merupakan metode penugasan. Begitupun dengan selanjutnya. Nah, pada bagian ketiga ini perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis kelompok A1 dan A4, di mana pada uji perhitungannya, ini seharusnya perhitungan ya. Uji perhitungannya kita buat sebagaimana pada nomor 1 dan nomor 2 dan menghasilkan 11,80. Maka dapat kita tarik kesimpulan juga bahwa pada keadaan yang ketiga ini bahwa TO-nya ini lebih besar daripada T-tabelnya sehingga HO-nya juga ditolak. Kemudian pada nomor 4 perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis kelompok A2 dan juga A3. Nah, kita buat hipotesis statistiknya, kemudian kita hitung perbedaannya begitu dengan menggunakan rumus yang sesuai dengan yang ditanyakan di soal. Kemudian setelah kita masukkan data-datanya, ternyata hasil yang diterima merupakan 3,73, di mana dapat kita tarik kesimpulan 3,73 ini merupakan TO yang ternyata lebih besar daripada T-tabel sehingga HO-nya juga ditolak, yang mana artinya kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan metode bimbingan ini lebih tinggi daripada yang diajar dengan metode penugasan. Kemudian yang kelima ini perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis kelompok A2 dan A4. Nah, kita buat hipotesis statistiknya sebagaimana hal-hal yang kita lakukan sebelumnya, kemudian kita hitung bagaimana perbedaannya. Nah, setelah memasukkan semua data ini, data-data yang dibutuhkan, ternyata hasilnya merupakan 8,61. Nah, kita ambil kesimpulan bahwa TO-nya ini kan 8,61, mohon maaf, dan ini merupakan lebih besar daripada T-tabel yang nilainya 1,67 sehingga HO-nya ditolak. Artinya kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan metode bimbingan ini lebih tinggi yang diajar dengan metode tes. Nah, yang terakhir itu perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis kelompok A3 dan juga A4. Nah, setelah kita hitung, ternyata hasilnya merupakan 4,91, yang mana 4,91 ini juga merupakan lebih besar daripada T-tabel sehingga HO-nya juga ditolak. Nah, setelah kita melakukan semua rangkaian analisis ini, sehingga kita mendapatkan ringkasan dan juga simpulan, di mana ini merupakan ringkasan hasil uji hipotesis dengan ANOVA satu jalan tadi, satu jalan yang mana kita penghitungan derajat bebas dan sebagainya tadi. Ini merupakan ringkasan dan simpulannya. Kemudian ini merupakan simpulan dari uji hipotesis lanjut dengan statistik uji T dan net tadi. Nah, dapat kita lihat pada tabel ini, setelah kita melakukan analisis, kita membuat suatu tabel simpulan, di mana
kita lihat ada nilai kontrasnya, ada SE-nya, ada TO-nya, dan juga T-tabelnya. Pada bagian T-tabel ini sama ya, 1,65. Kemudian TO-nya kita lihat pada bagian kondisi pertama tadi sebesar 2,87, dan ini 6,74, ini 11,80, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan suatu bentuk nilainya begitu. Nah, kita lihat pada bagian ini. Nah, pada bagian ini. Nah, ini kan ada nilainya begitu ya, 8,20, 7,50, dan itu kita masukkan ke sini begitu. TO-nya berapa, SE-nya yang sudah kita hitung tadi berapa, dan ini juga berapa begitu. Dan kita tarik kesimpulan sesuai dengan kesimpulan yang kita buat pada pembahasan ini. Sesuaikan saja sehingga kita langsung bisa memasukkannya ke bagian simpulan ini. Lanjut. Nah, ini tadi merupakan cara manualnya begitu ya. Kemudian lanjut ke bagian analisis varians dengan SPSS. Nah, kalau menggunakan SPSS ini, kalau menurut saya lebih gampang teman-teman. Jadi kita tidak perlu pusing lagi menghitung ini secara manual, tinggal kita masukkan data yang dibutuhkan sehingga kita dapat langsung menganalisisnya menggunakan aplikasi SPSS. Dia akan otomatis muncul gitu. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial juga bagaimana kita menganalisis varians ini dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, yang pertama itu langkah-langkah analisis menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, buka aplikasi SPSS yang ada di laptop kalian. Kemudian dengan double klik icon SPSS pada data view, masukkan data yang sudah dibuat sebelumnya pada kolom pertama. Tuliskan setiap responden dengan angka 1 dan untuk metode literasi, kemudian angka 2 untuk metode bimbingan, angka 3 untuk metode penugasan, dan angka 4 untuk metode tes. Pada kolom 2, masukkan skor kemampuan berpikir kritis matematis berpasangan dengan masing-masing metode pada kolom 1. Selanjutnya pada variable view, pada value tuliskan 1 sama dengan literasi, 2 sama dengan bimbingan, 3 sama dengan penugasan, dan 4 sama dengan tes sebagaimana ditampilkan pada kotak berikut ini. Nah, kita itu langsung masukkan saja ya untuk kolom kedua ini merupakan data-datanya, data dari kelas A1, A2, A3, dan A4. Kemudian kita beri kode begitu. Pada bagian A1 itu kita beri kode 2 misalnya. Nah, pada kelas yang A2 itu kita beri kode 2. Pada yang A3 itu kita beri kode 3 dan seterusnya begitu. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke variable view, sehingga pada bagian nama ini kita ubah menjadi pada tabel pertama itu metode, dan kemudian pada kolom kedua itu kemampuan berpikir siswa. Nah, desimalnya ini yang mulanya 2 kita ubah menjadi 0 semua. Kemudian labelnya samakan saja dengan nama metode kemampuan siswa. Kemudian pada value ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada bagian value ini kita buat untuk 1 itu literasi, 2 bimbingan, 3 penugasan, dan juga 4 itu tes. Nah, lanjut kita buka lagi pada data view. Kita buka data view setelah ini diubah, kita langsung masuk ke data view. Nah, untuk menganalisisnya kita tinggal masuk atau klik analyze, kemudian compress mains, kemudian one way ANOVA, dan lanjut kita masuk ke kemampuan menulis itu kita masukkan ke dependent. Kemudian untuk metodenya itu kita masukkan ke faktor. Nah, setelah dimasukkan kita klik post hoc-nya. Kemudian pada bagian post hoc ini kita centang pada bagian Turkey. Nah, setelah itu kita continue. Nah, setelah ada tampilan sebagai berikut, nah lalu kita masuk ke option. Nah, kita klik option. Kemudian di option kita klik descriptive dan juga homogeneity of variance test. Nah, setelah itu kita continue dan balik lagi pada tampilan pertama ini, lalu kita okekan. Sehingga kita akan mendapatkan hasil outputan SPSS sebagai berikut. Nah,
Setelah kita mendapatkan hasil outputan ini, maka dapat kita tarik interpretasi sebagaimana data yang telah kita dapatkan pada aplikasi ini. Misalnya ini nih, pada kolomean, kita lihat pada kolomean diperoleh rata-rata metode literasi 8,20, kemudian ini ya pada mean ini ya 8,20, 7,50, penugasan 6,858 dan tes 5,40 serta rata-rata keseluruhan totalnya merupakan 691. Nah, ini menunjukkan bahwasannya secara deskriptif metode literasi lebih unggul dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis dibandingkan dengan ketiga metode lainnya. Nah, dapat kita tarik interpretasi seperti itu setiap hasil yang kita atau hasil outputan SPSS yang telah kita analisis. Begitu juga dengan test of homogeneity of variance-nya. Kemudian ada ANOVA-nya, dapat kita tarik hipotesis dan juga interpretasinya. Dan juga untuk post test, hoc test atau uji lanjutannya dapat kita lihat di sini begitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga tutorial kali ini tidak membuat teman-teman menjadi lebih pusing dari sebelumnya, dan semoga video tutorial ini dapat bermanfaat untuk saya dan untuk Anda sekalian. Tolong di like, komen, dan juga di subscribe, dan sampai berjumpa pada video selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.